memulai Google Meet membahas materi kelas 11 babnya masih sel, cuman subbabnya adalah kita belajar tentang bioproses yang ada di dalam sel. Mohon maaf kalau misalnya suaranya Bu Laras itu ada terdengar suara lain karena jujur aja Ibu kehilangan headset hari ini, jadi ini Ibu nggak pakai headset gitu ya, jadi mungkin ada suara luar yang masuk, tapi tadi Ibu udah cek sebelumnya, katanya suara Bu Laras terdengar jelas dan Ibu harap yang penting suara Ibu lebih dominan gitu, sehingga apa yang Ibu sampaikan itu bisa tetap dimengerti. Gitu ya, nanti kalau ada yang nggak jelas, kalian bisa ngomong aja supaya mungkin Ibu mengulangi penjelasannya Bu Laras. Begitu. Nah ini udah jam segini, yang join belum semuanya, tapi kita mulai aja. Ibu juga sudah merecord meeting hari ini, jadi nanti seperti biasa Ibu akan share ke kalian beserta PowerPoint-nya juga. Kemudian informasi lain adalah soal PTS. Untuk PTS nanti babnya ada 2 bab 1 sel dan bab 2-nya adalah jaringan tumbuhan. Untuk materi jaringan tumbuhan setelah ini kita selesai nanti akan Ibu segera sampaikan untuk materi yang jaringan tumbuhan, begitu ya. Oke, Ibu ini akan mulai share screen. Oke, apakah udah bisa dilihat share screen-nya Bu Laras? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah ya, ini Ibu sudah menampilkan PowerPoint-nya, tinggal Ibu slideshow aja. Oke, mari kita mulai. Jadi hari ini kita akan membahas bioproses yang terjadi di dalam sel. Tentu kita harus tahu dulu apa itu bioproses. Jadi bioproses intinya adalah proses-proses yang terjadi di dalam sel untuk dapat melangsungkan kehidupannya. Jadi segala macam proses di dalam sel, gitu ya. Kalian nggak perlu terlalu pusing, intinya cukup sebatas ini aja yang perlu kalian pahami tentang apa itu bioproses kayak gitu. Nah, kita langsung masuk ke contoh-contohnya. Sebenarnya bioproses tentu ada banyak ya, cuman di sini yang kita harus pelajari ini ada 3, yakni transport zat, sintesis protein, dan reproduksi sel. Dari 3 ini hanya 1 yang kita perlu perdalam, yaitu yang namanya transport zat. Karena yang sintesis protein dan yang reproduksi sel itu akan dibahas secara detail di kelas 12. Nanti kita hanya lihat sekilas aja, yang penting kalian tahu. Mohon maaf, ini Ibu masih harus accept, jadi di awal-awal kita mungkin masih terganggu sebentar. Oke, Ibu lanjut. Jadi untuk yang sintesis protein dan yang reproduksi sel itu nanti belajar detailnya di kelas 12. Nanti kita lihat secara garis besar aja, tapi yang transport zat ini yang akan kita kupas tuntas di siang hari ini terutama. Oke, yang pertama transport zat. Jadi transport zat itu adalah proses perpindahan zat melalui membran sel. Nah, makanya kita perlu sebelumnya untuk melihat struktur membran sel. Nanti kalian bisa lihat lagi karena kita udah pernah bahas ketika membahas bagian-bagian sel gitu ya. Yang namanya perpindahan zat itu artinya bisa dari dalam sel ke luar sel, bisa dari luar sel ke dalam sel. Begitu ya. Nah, sebelum kita masuk terlalu jauh, ada hal yang perlu kita tahu, yaitu tentang yang apa sih yang dimaksud dengan zat gitu, supaya kita nggak bingung dalam pembahasan nanti ke belakang. Jadi ada 2
jenis zat. Mohon maaf sebentar, Ibu harus tinggal sebentar ya. Ibu harus membukakan pintu sebentar, mohon maaf. Mohon maaf, tadi Ibu harus bukain pintu, jadi terpaksa meninggalkan kalian sebentar. Nah, lanjut ya. Oke, ini Ibu full screen dulu. Jadi ada 2 jenis zat, yaitu namanya zat terlarut sama zat pelarut. Zat terlarut berarti kan yang dilarutkan, sedangkan zat pelarut adalah yang melarutkan. Nah, selanjutnya nanti kalau kita membahas soal mungkin atau membahas materi, zat terlarut ini bisa disebut sebagai zat atau solut. Jadi kalau kita bicara zat, itu yang mengarahnya ke zat terlarut gitu ya. Atau bahasa lainnya solut. Sedangkan zat pelarut biasanya kita sebut sebagai pelarut atau solvent. Kecuali kalau disebut lengkap, misalnya zat terlarut, zat pelarut, itu kita bisa bedain. Tapi kalau cuma disebut zat aja, berarti mengarahnya adalah ke zat terlarut. Supaya kalian nggak bingung nanti ketika cuma disebut zat aja. Itu yang dimaksud zat apa, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contohnya. Jadi, di sini ada garam dan ada air. Garam adalah zat terlarut dan air adalah pelarutnya. Ini solut, ini solvent. Ketika mereka digabung, garamnya digabung, dicampur sama air, diaduk-aduk terus gitu ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mereka kan menyatu ya, air garam, jadi air garam. Nah, ini namanya adalah solution atau larutan. Ini pelarut, ini terlarut. Ini zatnya yang dilarutkan, ini yang melarutkan. Oke. Ini Ibu rasa sederhana ya, kita langsung lanjut lagi. Nah, di sini kita lihat ada peta konsep yang sederhana. Di sini kenapa dibentuk peta konsep supaya jelas macam-macam transport zat itu ada apa aja sih. Yang pertama ada transport paling awal gitu. Paling awal kita membagi 2. Transport pasif sama transport aktif. Perbedaan paling utamanya adalah digunakan atau tidak digunakannya ATP. Seperti yang kita tahu kalau ATP itu adalah energi yang digunakan oleh sel untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Gitu ya. Sampai sini jelas nggak? Jelas, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Ingat-ingat, ini adalah transport pasif yang tidak pakai ATP. Transport aktif itu yang pakai ATP. Gitu ya. Nanti kita akan melis perbedaan-perbedaan lain. Cuman ini sambil di peta konsep ini, Ibu mau nunjukin ya sedikit-sedikit aja. Nah, kemudian transport pasif itu ada 2 jenis. Yang pertama yang namanya difusi, yang kedua namanya osmosis. Perbedaan, lagi-lagi supaya kita gampang itu harusnya ngeh perbedaannya tuh apa sih. Nah, perbedaan dari difusi dan osmosis adalah zat yang berpindah. Kalau di difusi yang berpindah adalah zat terlarut. Sedangkan kalau yang di osmosis yang berpindah adalah zat pelarutnya atau sebagian besar adalah air. Jadi kan sebagian besar pelarut tuh air gitu ya. Ibu ulangin bahwa kalau difusi yang berpindah adalah zat terlarutnya, kalau osmosis itu yang berpindah adalah zat pelarutnya. Kemudian difusi dibagi menjadi 2, ada difusi sederhana sama terfasilitasi. Nah, ini sekarang kita ingat-ingat lagi nih yang namanya membran sel.
Kalau difusi sederhana, itu difusinya melalui membran sel yang lipid bilayer itu loh, yang banyak banget itu. Di lipid bilayer, nah lewat situ aja difusinya. Jadi zatnya lewat situ. Sedangkan yang difusi terfasilitasi itu memerlukan ini, yang memfasilitasi. Siapa sih yang memfasilitasi atau yang menjadi jalan lewat? Bisa nggak lipid bilayer? Nggak bisa. Biasanya karena ukuran molekulnya terlalu besar. Sedangkan lipid bilayer kan kayak rengket-rengket gitu kan, kalau kita ingat strukturnya. Nah, makanya difusi terfasilitasi ini dibantu oleh yang namanya protein channel. Gitu, ini perbedaannya. Selanjutnya kita ke transport aktif. Transport aktif kita punya pompa ion. Ini pompa ion sama ini bukan dibanding-bandingin ya. Nanti kita membandingkannya antara eksositosis sama endositosis. Ini dua hal yang, kalau pompa ion sama yang bawah ini dua hal yang berbeda. Nanti pompa ion kita lihat detailnya. Karena ini harus langsung detail, nggak bisa sederhana pembahasannya. Nah, kalau eksositosis dan endositosis, intinya adalah mengeluarkan atau memasukkan zat ke dalam sel. Kalau eksositosis itu mengeluarkan, kalau endositosis itu memasukkan. Gitu. Cuman mengeluarkan dan memasukkannya tuh sistemnya beda sama difusi itu. Intinya kan ini semua kan keluar masuk. Nah, tapi nanti kita lihat ada beberapa hal yang berbeda dari si eksositosis dan endositosis. Apalagi dia jelas-jelas berbeda karena punya si menggunakan ATP karena dia kan transfer aktif. Oke, di sini gambaran sederhananya aja. Nanti kita langsung masuk ke detailnya. Oke, ini perbedaannya. Perbedaan transport pasif versus transport aktif. Pasif tidak perlu ATP, aktif perlu ATP. Transport pasif menuruni gradien konsentrasi, sedangkan yang aktif melawan gradien konsentrasi. Nah, maksudnya gimana? Jadi, kalau kita misalnya punya larutan gini. Gampangnya gini, misalnya ada sebuah zat, kita sebutnya zat X gitu ya. Kalau di transport pasif, zat X ini akan bergerak dari yang zat X-nya itu konsentrasinya tinggi menuju tempat yang zat X-nya itu konsentrasinya rendah. Gitu, karena dia menuruni gradien konsentrasi. Jadi kalau kita ibaratkan sebagai anak tangga, dia dari tempat yang tinggi atau dia dari konsentrasi yang banyak, dia turun menuju ke konsentrasi yang lebih rendah. Sedangkan kalau transport aktif itu melawan gradien konsentrasi. Jadi misalnya zat X ini dia ini bergerak justru ke arah yang zat X-nya itu konsentrasinya tinggi. Kayak gitu. Nanti kita masuk ke contoh aja, mungkin bisa lebih dipahami nanti kalau di situ. Nah, lihat nih di sini. Ini di tengah-tengah ini adalah difusi. Di tengah-tengah ini si zat X ini zat terlarut, solut, kan tinggi dibandingkan di daerah sini. Oke, konsentrasi di sini di tengah-tengah ini lebih tinggi daripada di pinggir-pinggir. Kan di pinggir-pinggir nggak ada nih. Maka pada transport pasif, dia akan cenderung untuk ke arah di mana zat X-nya itu lebih sedikit. Artinya dia cenderung ke arah sini. Kayak gitu. Karena dia menuruni gradien konsentrasi. Dia akan terus berpencar di tempat yang dianya sedikit, yang zatnya sedikit, sampai apa Bu? Sampai kapan? Sampai dia mencapai yang namanya titik keseimbangan atau equilibrium, di mana di semua daerah itu tuh seimbang si konsentrasi zat X-nya. Gitu ya, ini Ibu menjelaskan konsep gradien konsentrasinya dulu itu supaya kalian nggak bingung.
Ibu ulangin, yang disebut menuruni gradien konsentrasi adalah bergerak dari konsentrasi yang tinggi menuju konsentrasi yang rendah. Di mana di tengah-tengah ini konsentrasi zatnya tinggi, dia bergerak menuju ke pinggir-pinggir yang konsentrasi zatnya rendah hingga mencapai titik setimbang atau equilibrium. Oke, itu tadi konsep dari menuruni gradien konsentrasi. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan ngomong aja ya, jangan tunjuk tangan di Zoom-nya karena Ibu nggak lihat. Ini Ibu layarnya full PowerPoint. Oh, mohon maaf Ibu dengar notifikasi, Ibu mau cek dulu tadi. Oke, sepertinya nggak ada apa-apa ya. Kita lanjut, kalau mau ada pertanyaan boleh. Kalau nggak ada, Ibu lanjut. Nah, Ibu lanjut. Tadi kan kita lagi bahasnya konsep ini, menuruni gradien konsentrasi sama melawan gradien konsentrasi. Jadi kalau yang melawan, ya kebalikannya. Nanti kita bisa lihat di transfer aktif kayak apa ya. Nah, sekarang ini kita masuk ke difusi versus osmosis. Lagi-lagi cara yang paling mudah menurut Ibu adalah membandingkan antara dua hal gitu. Kita bandingin transfer aktif dan pasif bedanya apa, lalu sekarang kita bandingin difusi dan osmosis bedanya apa. Nah, ini tadi yang Ibu udah ceritain, ini adalah konsep dari difusi, di mana sebuah zat dimasukin ke tengah, atau kemanapun sih pada dasarnya dimasukin ke dalam pelarut, dia akan berpencar ke segala arah. Ibu mendengar notifikasi sebentar. Oke. Dia berpencar ke segala arah. Ibu lanjutkan ya. Dia berpencar ke segala arah. Itu difusi. Yang berpencar siapa? Atau yang berpindah siapa? Zat terlarut. Ingat ya, ini harus diingat-ingat karena suka kebalik. Suka mikirnya semua tuh yang gerak zat terlarut. Padahal kalau pada osmosis yang berpindah atau bergerak adalah zat pelarutnya. Nah, ini tadi udah jelas. Sekarang kita masuk ke sini nih. Sama-sama pakai ini, tempat ini, sama-sama dimasukin zat, tapi yang berpindah adalah pelarutnya. Kenapa bisa terjadi? Karena ada namanya membran semi-permeable. Maksudnya semi-permeable itu dia dapat dilewati oleh sebagian zat. Di sini yang dimaksud adalah air. Bisa berdasarkan ukuran molekul, karena mungkin kalau yang zat ini kan nggak bisa lewat ya, karena membrannya itu pori-porinya sempit kayak gitu. Jadi kurang lebih konsepnya kayak gitu. Nah, karena ada si semi-permeable membran, maka air ini akan cenderung berpindah untuk menciptakan keseimbangan atau equilibrium. Jadi pada dasarnya tuh goals-nya sama, tujuannya sama. Tujuannya adalah keseimbangan. Cuman kalau di sini yang berpindah adalah zat terlarut, di sini yang pindah pelarutnya. Nah, pelarut di sini berpindah, yang tadinya di sini kan lebih banyak ya. Kalau kita bicara konsentrasi atau kepekatan, kita lihat yang lebih pekat di sini. Di sini yang lebih, yang lebih pekat namanya adalah hipertonik. Nah, ini istilah yang harus dimengerti juga. Di sini hipertonik, di sini hipotonik. Yang ini lebih pekat, ini lebih nggak pekat. Oke, kita ulangin ke sini lagi. Dari istilah hipertonik dan hipotonik tadi, kalau di sini kita menyebutnya difusi, zat itu bergerak dari dari hipertonik menuju ke hipotonik. Dari yang konsentrasinya tinggi di sini hipertonik menuju ke yang hipotonik.
tonik atau yang lebih rendah. Gitu ya, yang berpindah zatnya. Dari hiper ke hipo. Ini ulang-ulangin terus karena suka kebalik-balik. Sedangkan kalau yang di osmosis, dia bergerak dari hipotonik menuju hipertonik. Tapi yang bergerak siapa? Yang bergerak adalah airnya atau pelarutnya. Si pelarut bergerak dari ini yang hipotonik menuju yang ke hipertonik. Sampai kapan Bu menujunya? Sampai ke titik setimbang. Jadi persamaannya adalah mereka sama-sama tujuannya tuh supaya keadaannya tuh setimbang. Nggak ada yang lebih hipotonik atau hipertonik, tapi setimbang. Ibaratnya kalau ini ada zat segini, ya airnya segini. Supaya konsentrasinya sama dengan zat yang banyak, airnya juga harus banyak. Begitu. Dan jangan lupa kalau di osmosis harus ada membran semi-permeable. Itu harus. Karena kalau nggak ada, apa yang terjadi? Yang terjadi ya difusi. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu lanjut lagi. Nah, ini tadi difusi sederhana versus difusi terfasilitasi. Ini membran plasma, tapi dia di gambarnya tuh vertikal gini. Ini lipid bilayer, kita udah pernah lihat strukturnya. Ini lipid bilayer. Kalau yang simple difusi sederhana, itu partikelnya itu lewatnya begitu aja. Set, gitu. Lewat si ini aja. Lipid bilayer, tapi kalau yang difusi terfasilitasi dia perlu jalan lain, yaitu melewati si protein channel atau protein karier. Intinya protein yang ada di membran, gitu ya. Lewatnya sini. Itu aja sih perbedaannya. Dia difasilitasi sama nggak difasilitasi, gitu aja. Oke, nah ini kan konsepnya difusi ya. Yang ini adalah konsep dari osmosis, penerapan dari osmosis. Oke, di sini kita punya sel hewan sama sel tumbuhan. Dari perbedaannya udah kelihatan. Kalau yang sel hewan ada dindingnya, kalau yang kalau sel tumbuhan ada dindingnya, kalau sel hewan tidak ada dinding selnya. Nah, kita lalu punya tiga solution atau 3 larutan. Larutan hipotonik, larutan isotonik, larutan hipertonik. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Kalau sebuah sel, gini dulu deh, yang isotonik dulu ya, dari yang isotonik ya. Oke, Ibu nunggu motornya lewat, mohon maaf karena Ibu ini kadang kayak suara dari luar masih masuk, jadi Ibu mencoba sehening mungkin ya. Nah, kalau yang di isotonik intinya tuh seimbang, jadi air masuk dan air keluar tuh kayak sama gitu loh. Nah, contoh di larutan isotonik, kalau yang kita tahu itu adalah misal kayak apa ya, infus gitu, itu larutan yang isotonik, jadi dia nggak akan mempengaruhi sel-sel di dalam tubuh kita, gitu. Jadi dia ya udah nggak apa-apa. Ini kan sel hewan ya, kalau kita kan selnya sel hewan. Jadi sel normalnya kita ini adalah kalau dimasuki ke dalam larutan isotonik. Nah, kemudian kalau sel hewan dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, yang terjadi apa? Bayangin, airnya kan masuk. Karena ini osmosis, ingat ya, ini osmosis. Yang berpindah adalah air. Kenapa osmosis? Karena ada membran semi-permeable. Mana membran semi-permeablenya? Membran semi-permeablenya di sini yang dimaksud adalah membran sel. Oke? Gitu ya, yang dimaksud ya. Jadi ini adalah contoh peristiwa osmosis. Kalau misalnya ada sel
dimasukkan ke dalam larutan hipotonik. Berarti kan di dalam sel ini hipertonik, iya nggak? Di dalam sel hipertonik, di luar sel hipotonik. Maka dalam konsep osmosis, air akan bergerak dari yang airnya banyak menuju yang airnya sedikit. Ingat, menuruni gradien konsentrasi bagi yang bergerak. Kalau yang bergerak zat, berarti kita mikirnya gradien konsentrasinya zat. Kalau yang bergerak pelarut, berarti kita mikirin gradien konsentrasinya pelarut. Jangan salah, jangan kebalik-balik. Nah, di sini kita mikirnya adalah gradien konsentrasinya pelarut atau air atau H2O di sini. Dari tinggi ke rendah, menuruni. Berarti dari yang lebih rendah konsentrasi, ingat konsentrasi rendah namanya hipotonik, menuju ke konsentrasi tinggi atau yang hipertonik, di mana di dalam sel ini dianggap lebih hipertonik. Yang terjadi apa? Airnya masuk. Air masuk ke dalam sel yang udah normal, maka akan menyebabkan selnya pecah atau lisis. Dan karena dia nggak punya dinding sel, nggak ada yang melindungi, ya udah membrannya pecah. Gitu, itu namanya lisis. Sedangkan kebalikannya, kalau kita lihat ke sini, sel yang normal dimasukkan ke dalam larutan hipertonik. Berarti selnya kan hipo ya, selnya yang hipotonik, luar sel hipertonik. Air bergerak dari yang konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, atau dari hipotonik ke hipertonik. Atau dari yang airnya banyak, kan kalau air banyak konsentrasi rendah. Ingat ya, kalau airnya banyak itu berarti konsentrasinya rendah, kalau airnya dikit berarti konsentrasi zatnya tuh tinggi. Jadi kalau kita bicara konsentrasi itu kita mikirnya itu kepekatan. Hipertonik itu pekat, hipotonik itu encer. Encer berarti banyak air gitu. Nah, di sini dia bergerak dari hipotonik menuju ke hipertonik. Artinya apa? Air yang di dalam sel akan ke luar. Terjadinya apa? Terjadinya adalah selnya mengkerut, atau bahasa lainnya adalah krenasi. Nanti kan bisa cari juga ini. Berbeda halnya dengan sel tumbuhan. Perbedaan utamanya adalah apa ya? Kalau misalnya sel tumbuhan itu yang pertama dia nggak akan pecah karena dia punya dinding sel. Dan kondisi normalnya justru dia adalah pada kondisi ini. Namanya adalah kondisi turgid. Kalau ini tuh kayak selnya tuh lembek, tapi kalau ini tuh kayak selnya menggembung gitu, tapi menggembungnya tetap masih dalam batas yang normal atau wajar. Dan konsepnya masih sama kayak tadi. Ini kan menggembung, bedanya ini nggak pecah aja, ini menggembung, ini mengkerut. Yang mengkerut siapa yang mengkerut? Ya dari mulai membran sel. Si dinding sel nggak berpengaruh, dia tetap seperti itu bentukannya. Gitu ya. Jangan kalau di larutan isotonik, dia ini selnya cenderung lembek begitu. Kalau konsep tadi sama, keluar masuknya H2O itu sama. Oke, di sini ada pertanyaan enggak? Nggak ada kah? Kalau nggak ada, Ibu lanjut lagi. Jelas nggak sampai sini? Oke, coba anak-anak jelas apa enggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Iya, oke. Ibu takutnya ditinggal aja sih, ternyata masih ada. Kalian masih ada bersama Ibu karena kita nggak on cam ya. Lagian juga Ibu mau menjelaskan ini. Oke, lanjut lagi. Ini ceritanya versusan gitu kan. Jadi Ibu lanjut lagi ke eksositosis versus endositosis. Sangat simple. Kalau endositosis memasukkan sesuatu dari luar ke dalam, eksositosis mengeluarkan sesuatu dari dalam keluar. Nah, dalam pemasukan atau pengeluarannya itu mereka membentuk semacam kayak vesikel gitu untuk mentransport zat yang mau dimasukin atau yang mau
dikeluarkan. Gitu doang. Ini ekstraseluler berarti di luar sel, ini sitoplasma berarti di dalam sel. Ibu rasa cukup sederhana, kita lanjut. Nah, ini macam-macam endositosis. Yang pertama ada fagositosis, itu yang dimakan atau yang diambil itu adalah berbentuk partikel solid atau benda padat. Kalau yang pinositosis itu bentuknya lebih ke benda cair. Kalau yang reseptor mediated endositosis termediasi reseptor gitu kurang lebih bahasa Indonesianya, itu yang diambil adalah zat khusus yang sesuai dengan reseptornya. Jadi kalau di sini ada reseptor khusus gitu di permukaan membran sel yang dia tugasnya untuk mengambil partikel tertentu di sini yang berbentuk bintang. Nah, partikel inilah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sel. Di sini kalau kita bicara solid partikel itu bisa apa aja ya? Bisa hal yang kayak bakteri itu juga bisa. Jadi nanti setelah masuk ke dalam sel, dia akan diproses oleh lisosom untuk dihancurkan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Melalui proses endositosis. Kita lanjut lagi. Oke, ini akan jadi bagian yang paling sulit. Jadi silahkan berkonsentrasi lebih di sini. Tapi nggak sesulit itu sih sebetulnya. Hanya saja karena kayak sulit, kayak kelihatan asing aja mungkin ya. Padahal sebenarnya secara konsep ini simple. Kita ke pompa ion natrium kalium. Ingat kalau misalnya pompa ion natrium kalium itu kan di sini ibu nyebutnya pompa NaK aja ya biar cepat. Pompa NaK ini adalah bagian dari transport aktif. Ada ATP. Kalau tadi ATP-nya nggak ditunjukin ya, karena yang endositosis, eksitosis kita nggak detail, hanya intinya aja. Yang lumayan detail di bagian ini. Makanya ini dilihatin lagi di mana sih ATP-nya bekerja begitu. Nah, di pompa NaK ini ingat bahwa tujuannya itu dia melawan gradien konsentrasi. Artinya dia bergerak, misalnya ini ada Na nih. Na bergerak dari yang Na-nya rendah menuju Na-nya tinggi. Naik, rendah ke tinggi, menaiki atau melawan. Bukan dari tinggi ke rendah atau menuruni gradien, bukan. Jadi dari Na-nya rendah menuju ke tinggi. Kenapa kayak gitu, Bu? Ya karena emang tujuannya bukan equilibrium. Kalau tadi transfer pasif tujuannya kan keseimbangan atau equilibrium. Kalau ini enggak. Tujuannya apa, Bu? Tujuannya adalah mempertahankan kondisi supaya Na di bagian luar sel, ini luar sel, ini dalam sel ya. Supaya di sini tuh tetap lebih gini. Jadi Na sama K itu kan sama-sama positif. Simpelnya adalah supaya di bagian luar ini tetap lebih positif. Kenapa lebih positif, Bu? Karena ketika mengeluarkan 3 Na, maka akan masuk 2K ke dalam. 2 sama 3 banyakan 3 kan. Jadi kalau proses ini berlangsung terus-menerus, tetap yang lebih positif adalah bagian luar. Dan tujuannya dari pompa ion natrium kalium adalah untuk mempertahankan supaya bagian luar ini tetap lebih positif. Maksudnya gimana, Bu? Nah, ini adalah ada hubungannya nanti ketika kita belajar saraf. Tapi nanti, sampai sini cukup kalian tahu bahwa konsep dasarnya seperti itu. Di luar sel itu harus lebih positif daripada di dalam sel. Nah, Na ini tetap dipompa keluar supaya di luar sel ini tambah banyak Na-nya atau tambah positif. Walaupun nanti ada K yang masuk, tetap K yang masuk itu lebih sedikit sehingga tetap lebih positif di bagian luar gitu. Jadi di sini adalah kondisi seimbang bahwa di luar ini harusnya Na-nya banyak, K-nya sedikit dan kebalikannya. Kayak gitu. Nah, kita masuk ke prosesnya. Ini protein channel ya, ini protein channel. Jadi protein channel tuh bentuknya macam-macam. Nah, di sini tuh dia bentuknya kayak apa ya? Kayak engsel gitu, dia membuka keluar, membuka ke dalam.
ini dia lagi membuka ke dalam nih, ntar dia ini membuka keluar. Gitu ya. Nah, pertama, 3NA itu akan masuk ke dalam si protein channel. Jadi protein channel ini udah punya slot nih, slot untuk Na yang berbentuk bulat dan slot untuk K yang berbentuk segitiga ini. Udah kan, ini posisi awal nih, posisi awal 3Na masuk. Setelah 3Na masuk, lalu datanglah si ATP, adenosin trifosfat. Trifosfat artinya fosfatnya ada 3. Terus apakah yang menempel di protein channel itu ATP? Enggak. Yang menempel pada protein channel adalah 1 fosfat. Gitu. Sehingga di sini 1 fosfatnya menempel, yang 2 fosfat ini adenosin difosfat atau 2 fosfat. Jadi ini udah senyawanya pergi, ADP yang menempel adalah 1 fosfat. Gitu ya. Jadi Ibu ulangin, ATP adalah adenosin trifosfat, 1 fosfat nempel, lalu yang lain menjadi adenosin difosfat, 2 fosfat lain itu kayak ya udah selesai bekerja, hilang kayak gitu. Nah, dengan menempelnya 1 fosfat, dia akan mengubah arah bukaan si protein ini. Yang tadinya ke dalam menjadi ke luar nih. Kayak fosfat nempel, artinya dia sinyal untuk buka keluar, dia buka keluar. Ketika udah membuka keluar, Na-nya keluar. Udah, Na keluar. Setelah Na keluar, mereka berada di bagian luar sel, K masuk, otomatis masuk ke slotnya dia. Slot untuk K itu hanya 2 dan untuk Na itu 3. Dengan adanya K masuk, itu jadi kayak indikator untuk 1 fosfat tadi melepaskan diri. Nah, ini dia melepaskan diri. Dengan fosfatnya melepaskan diri, otomatis bukaannya akan kembali ke awal kan? Kembali ke awal, kembali membukanya tuh ke dalam. Ketika udah membuka ke dalam, K-nya akan masuk ke dalam. Gitu, dan begitu seterusnya. Kan sebenarnya simple. Nanti kalian bisa ulangi lagi video ini. Gitu, itu untuk pompa ion natrium kalium. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Ada, Bu. Iya, oke. Silakan. Sebentar. Atas nama siapa ya? Iva Septiani. Iva Septiani. Iya, gimana? Berarti pada saat si protein channel ini buka ke atas di bagian K+ ini, berarti fosfatnya lepas, Bu. Oke. Terakhir. Jadi, udah gitu aja apa ada lagi biar Ibu jawab sekalian? Sudah. Oke, ini Ibu jawab ya. Sebentar. Nah, jadi intinya adalah gini, kita berpikirnya itu konsep aksi reaksi. Jadi ketika ada aksi, itu ada reaksi. Pertama, Na masuk. Aksi kan? Aksinya Na masuk. Reaksinya apa? Reaksinya si fosfat nempel. Udah, fosfat nempel. Kita sebagai aksi lagi gitu ya. Jadi ini kayak sebab akibat gitu loh, sebab akibat. Dengan fosfat nempel akibatnya apa? Na keluar. Gitu. Na keluar. Lalu ada akibatnya apa? Akibatnya K-nya masuk karena dia itu udah tahu ini sinyalnya untuk K masuk. Setelah K masuk, setelah ya, ini kan semua sebab akibat. Setelah K masuk, akibatnya apa? Akibatnya si fosfatnya terlepas. Karena fosfatnya terlepas, lalu akibatnya apa? Akibatnya dia kembali ke awal, ininya bukaannya, arahnya. Kalau dia udah kembali ke awal, terus dia ngapain? Ya K-nya keluar, kayak gitu. Ini semua tuh kayak apa ya? Kayak hal-hal yang saling berurutan, saling mempengaruhi gitu loh. Na masuk mempengaruhi ATP supaya P-nya nempel mempengaruhi ini supaya bukaannya berubah. Ketika bukaannya berubah, udah di luar, mempengaruhi Na biar keluar.
Setelah Na keluar, mempengaruhi K supaya masuk ke dalam slot yang kosong. Jadi ada slot kosong, K saatnya masuk. Setelah terisi, mempengaruhi P supaya lepas, dan seterusnya. Kayak gitu. Gimana, Diva? Ya, iya paham. Berarti ya, oke ya. Gimana? Ditangkap oleh ATP lagi atau nanti ATP-nya diproduksi lagi? Oh, itu nanti diproduksi lagi. Mempelajarinya nggak sampai sedetail itu, gitu ya? Ya, Bu. Makasih, ya, Bu. Oke. Yang lain ada lagi? Oke. Kalau nggak ada lagi, Ibu lanjut. Oh, ternyata udah selesai untuk yang transport zat. Tadi itu yang memang agak banyak dan detail yang harus kita bahas. Selanjutnya kita masuk ke sintesis protein. Ini adalah bioproses yang lain ya. Kalau di sini simple banget kan? Sebenarnya ribet, tapi di kelas 11 kita bahasnya yang simpelnya, cukup tahu aja karena nanti detailnya akan dipelajari di kelas 12. Jadi di proses sintesis protein atau pembentukan protein, ingat ya, sintesis itu pembentukan, itu ada dua proses dasar, yang namanya transkripsi sama translasi. Transkripsi adalah proses mentranskrip, membuat mRNA dari DNA. Bagaimana caranya itu nanti kita bahas di kelas 12, bersama guru kelas 12 tentunya. Kita cukup bahas aja bahwa transkripsi ini adalah proses pembuatan mRNA dari DNA. Jadi DNA diproses menjadi mRNA. Kemudian translasi adalah proses pembuatan dari mRNA menjadi ini. Ini adalah namanya rantai asam amino. Satu bunderan namanya asam amino. Ini namanya rantai asam amino. Rantai ini nanti akan diproses lagi. Di sini diproses lagi menjadi yang namanya protein. Jadi asam amino adalah satu unitnya protein gitu. Dan yang melakukan adalah si ribosom. Jadi ini ribosom, ini mRNA-nya di sini ceritanya. Nah, ini adalah hasilnya rantai asam amino. Ini nukleus atau inti sel. Di dalam inti sel dibentuk mRNA, kan DNA dalam inti sel ya. Nah, itu lalu dibentuk mRNA. Lalu mRNA dibawa keluar ke sitoplasma, ke sini, dan pengerjaan si translasi ini di sitoplasma. Jadi transkripsi di nukleus, translasi di sitoplasma, gitu. Nah, transkripsi sama translasi itu mereka berdua sama-sama punya 3 tahap, yang namanya inisiasi, elongasi, dan terminasi. Simple banget. Intinya inisiasi itu dimulainya, elongasi adalah pemanjangannya, terminasi adalah berhenti. Jadi dimulai nih, namanya tuh inisiasi, lalu pemanjangan rantai mRNA, namanya elongasi, dan berhenti, namanya terminasi. Kalau di sini dimulai, namanya inisiasi, pemanjangan rantai asam amino, namanya elongasi, lalu berhenti, namanya terminasi. Udah, cukup segitu aja yang perlu kalian ketahui. Kita lanjut. Nah, ini produknya dari sintesis protein itu ada yang namanya protein struktural sama protein fungsional. Kalau protein struktural adalah yang menjadi pembangun gitu loh. Pembangun atau struktur dari suatu hal. Di sini organel ya, lebih ke organel. Misalnya protein yang membangun membran sel kayak gitu. Yaitu ada protein integral sama perifer. Kalau yang fungsional itu yang punya fungsi tertentu atau yang melakukan kerja tertentu. Contohnya adalah enzim dan hormon. Nah, ini Ibu mau mengingatkan kembali. Ini namanya protein integral. Ini namanya protein perifer. Ini protein perifer, ini protein integral. Ini yang perifer. Jadi kalau perifer. Kalau perifer itu dia nggak menembus kedua tempat gini loh, nggak menembus ke dua bagian luar dan dalam sel.
Kalau yang menembus dua bagian ini dalam sel yang menghubungkan itu namanya integral, kalau ini namanya perifer. Nah, ini mereka dua-duanya adalah protein struktural. Begitu. Lalu terakhir, ada reproduksi sel. Ini juga kita sangat simpel. Kita cuma perlu tahu ada 3. Ada amitosis, ada meiosis. Amitosis ini artinya dia nggak melakukan proses-proses yang panjang. Contohnya adalah pada organisme prokaryotik. Kalau yang mitosis sama meiosis, ini pada organisme yang eukaryotik. Termasuk kita eukaryotik. Jadi kita mitosis dan meiosis. Bedanya apa, Bu? Bedanya, mitosis ini terjadi pada sel-sel seluruh tubuh kecuali sel gamet. Karena kalau yang sel gamet, mereka menjalaninya atau melewatinya adalah meiosis. Sel gamet itu apa, Bu? Sel gamet adalah sel sperma dan sel ovum. Cuma 2 itu aja. Jadi selain 2 sel itu, sel tubuh kita tuh bereproduksi dengan cara mitosis. Tapi sel gamet itu dengan cara meiosis. Begitu. Oke, udah ternyata. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan. Bu, saya boleh tanya nggak, Bu? Oh ya, boleh, silahkan. Keisha ya? Iya, Bu. Tapi di materi yang natrium kalium tadi, Bu. Oh ya, oke, boleh. Mau ditampilin aja ya? Iya. Oke, ini udah ditampilin. Itu natriumnya sama kaliumnya itu jumlahnya emang udah pasti, Bu. Soalnya kan tadi Bu Laras bilang protein itu bentuknya beda-beda ya, Bu. Maksudnya sama protein gimana? Kan nggak ada hubungannya. Itu, Bu, yang nempel, yang natrium kan nempelnya kan 3. Yang kaliumnya kan 2, itu udah pasti jumlahnya. Hubungannya sama protein gimana maksudnya? Itu lewatnya protein ini bukan sih, Bu? Protein channel. Oh gitu, ya, oke. Iya. Gitu aja? Iya, udah, Bu. Oke, ini Ibu lurusin ya. Jadi, tadi kan bilang intinya gini, protein itu, apa ya maksudnya? Bentar. Ini kayak salah paham, lebih ke salah paham. Jadi, pertama Ibu mau jawab dulu pertanyaannya, jumlahnya pasti enggak. Untuk yang pompa ion natrium kalium itu jumlahnya pasti. Natrium yang keluar selalu 3, kalium yang masuk selalu 2. Dan proteinnya ini udah bentuknya kayak gini. Pertama gitu. Nah, tadi kan mungkin hubungannya sama protein struktural gitu ya, karena kan ada bermacam-macam. Benar, jadi ini adalah contoh protein struktural, tapi perlu diingat bahwa protein struktural itu ada banyak. Proteinnya tuh udah banyak yang protein kayak gini, dan tidak hanya untuk natrium kalium, tapi banyak banget. Ada yang untuk air, ada yang mungkin untuk glukosa, ada yang macam-macam intinya. Cuman kalau protein yang untuk pompa ion natrium kalium selalu akan mengeluarkan 3Na dan memasukkan 2K, itu selalu. Jadi ini jenisnya banyak, si protein ini jenisnya banyak, nggak cuma 1. Kayak gitu. Gitu maksudnya, Keisha? Iya, Bu. Berarti salah paham aja tadi. Iya, udah paham ya maksudnya ya? Ya udah, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, ada yang lain lagi? Kalau bingung, tanya aja yang manapun, boleh. Kalau nggak ada, ini udah jam 2 kebetulan juga. Oke, sampai sini nggak ada ya. Sebentar, Ibu lagi mau lihat jumlah anak pesertanya. Oke.
Di sini ada ketua kelasnya nggak ya? Nggak ada ketua kelasnya. Nggak ada, Bu. Kalau wakilnya ada nggak? Kalau nggak, ini deh Ibu minta tolong yang ini Afrizal